Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Rio semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor di chartnya XAUUSD. Malam hari ini kita mengevaluasi, mengupdate kembali analisa yang sudah kita lakukan tadi pagi dengan perhitungan ya seperti ini ya. Kita lihat di time frame H1 ya. Satu analisa tadi pagi kita perkirakan akan koreksi turun. Kemudian dengan targetnya sekian-sekian ini kita perkirakan kalau turun akan sampai di titik jenuhnya ya. Hari Jumat bisa lebih panjang. Namun demikian setiap pergerakan candle yang terbentuk akan selalu kita lakukan evaluasi, kita update, kita bandingkan dengan historinya adakah pengaruh yang signifikan di sana. Perhatikan ketika dia bergerak turun sampai di sini merah terhenti, kemudian mulai ada perubahan warna. Tidak ada memang petunjuk dia mau bergerak naik, tetapi tiba-tiba momentum bearish ini sudah berubah menjadi hijau kembali. Tentu untuk menguji kekuatan seller, kita mengujinya dengan menarik garis Fibonacci boleh dari sini. Kemudian bagaimana ketika dia hanya koreksi kecil, kemudian muncul candle yang berlawanan, candle yang berubah warna lagi ya, setelah merah jadi warna hijau lagi. Maka untuk memastikan kekuatan bullishnya, kita bisa menandai dengan level psikologis di hari ini, di pagi tadi, yakni di kisaran 2025. Jika ini ditutup di atasnya, maka kemungkinan akan bergerak naik. Itu kenapa kita menempatkan posisi buy di 2027 ya. 2027, sehingga ketika ini ditutup di atasnya 2027 sudah di atas level psikologisnya, maka berpeluang akan kembali naik. Kita lihat pergerakan ini sudah betul-betul di atas dan hanya koreksi kecil, kemudian naik lagi, dia turun habis, ada doji di sana. Diingat, meskipun ada petunjuk berbalik, ketika tidak ada konfirmasi lebih lanjut merah, maka tetap saja kita ikuti tren yang ada. Karena koreksi tadi sudah sempat koreksi kecil di sini, kemudian dikembalikan ke atas. Maka tren yang lebih dominan kita ikut tren naiknya. Sampai di mana? Tentu sampai kita uji di area target dulu. Ya. Bagaimana kita menempatkan target di sana? Kita bisa melihat sisi sebelah kiri, kita bisa menghitung dengan pips dan sebagainya. Itu kenapa kita menempatkan posisi targetnya 2033. Setidaknya dari titik entry sekitar 600 sudah bisa kita dapatkan. Tidak masalah, tidak terlalu banyak. Yang terpenting potensi untuk kita dapat profit lebih besar. Selanjutnya, ketika mendekati target, sekali lagi di area target selalu kita jadikan sebagai area uji. Bertindak sebagai resisten kalau di atas. Sehingga ketika di sini kita lihat adakah di situ nanti penolakan yang signifikan, adakah loss momentumnya, adakah perubahan warna di sana dan sebagainya. Selama tidak ada konfirmasi, meskipun ada rejeksi, meskipun ada loss momentum, kalau tidak ada konfirmasi merahnya, maka tentu tidak membuat kita akan menempatkan entry sell kita. Fokus ke pergerakan yang masih berjalan ya, karena tidak ada konfirmasi turun, trennya masih bergerak naik. Jadi jangan dilawan dulu. Bagaimana dengan time frame yang kecil? Sama hanya dengan time frame kecil di M15 ya misalnya. Kita melihat ada pergerakan merah-merah mungkin ya. Tetapi hati-hati ya, merah ini kalau kita lihat sisi sebelah kiri masih berada di wilayah koreksi. Setelah ini kembali lagi jadi hijau, maka merah ini sudah selesai dengan sendirinya, sudah dimakan oleh candle hijau. Demikian juga yang merah yang ini dimakan lagi oleh hijau lagi, merah ini dimakan hijau lagi.
Nah, di puncaknya itu ada ada rejeksi. Ada rejeksi di sini. Ada rejeksi yang luar biasa, ada merah. Bahkan kalau kita lihat di situ ada pin bar, ada shooting star di sana. Apakah ini tanda-tanda reversal? Ya, mungkin kalau kita belajar banyak pola candle, ini adalah pola pembalikan. Tetapi tidak cukup hanya dengan pola. Harus dilihat struktur marketnya, harus dilihat dari konfirmasinya. Ini merah hanya kecil sekali ya, tidak ada pendukung di sana. Berikutnya dia mencoba bergerak turun tapi gagal. Tidak bisa membentuk low yang lebih rendah dari level psikologisnya sebelah kiri. Karena itu kekuatan bullish masih kuat sekali. Jadi jangan pernah melawan jika tidak ada konfirmasi yang signifikan di sana. Kembali ke H1 dulu. Ya, di H1 perhatikan. Di H1 sekarang sudah mencapai target yang kedua. 2039 poin sekian. Selama ini belum terbentuk sempurna dan belum ada tanda-tanda pembalikan yang kuat, jangan dilawan meskipun berada di area targetnya. Jadi kapan kita entry sell, kapan kita menggunakan reversal? Saat tanda-tanda pembalikan itu sudah kuat. Minimal 3 syarat terpenuhi. Apa itu? Ya mungkin bisa rejeksi, mungkin bisa loss momentum, mungkin bisa perubahan warna. Yang perubahan warnanya signifikan tentunya dibanding dengan candle sebelumnya. Jadi jangan hanya kita melihat dari satu pola. Pola itu hanya memberikan penguatan yang harus didahului dengan struktur sebelumnya, harus didahului dengan rangkaian candle yang membentuk sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kuat dia bergerak turun, sehingga bisa jadi akan mendekati area jenuhnya. Memang masih cukup jauh, tapi peluang itu ada. Hari Jumat itu bisa berpotensi dua-duanya bisa kembali lebih tinggi dari area jenuhnya, bahkan bisa balik dengan sangat kuatnya. Mengingat di hari Jumat tentu MetaTrader akan segera berhenti. Pasar tetap jalan tapi MetaTrader berhenti. Artinya pelaku perbankan atau industri finansial yang besar itu libur. Karena itu ketika hari Senin terkadang bisa lompat, tapi pasarnya memang jalan. Ketika MetaTrader-nya berhenti, lembaga-lembaga keuangan besar berhenti, tapi ada pelaku pasar yang masih jalan di luaran sana. Maka tidak menutup kemungkinan hari Senin bisa lompatnya cukup jauh. Kemana kira-kira arahnya? Sampai sekarang kan arahnya masih ke atas, jadi jangan bingung kapan berbaliknya. Selama tidak ada petunjuk konfirmasi yang kuat, maka jangan dilawan. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti dari pagi, dari buy di sini sampai ke target ini sudah 1.200 lebih. Sudah lebih dari cukup untuk target harian. Ya tidak ada alasan untuk terus-menerus di sana. Itu kalau harian. Mungkin kalau targetnya swing ya bisa lebih jauh lagi. Karena harian udah cukup ya. Satu hari sudah lebih dari cukup target itu. Mudah-mudahan bisa menyemangati dari yang sudah kita sampaikan. Dan teman-teman yang mengikuti selalu bisa dapat profit konsistennya. Kita hanya mampu berbagi, selanjutnya, selengkapnya, selebihnya, teman-temanlah yang menentukan. Terima kasih, sampai ketemu di pekan depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.